Pada suatu hari kita diperlihatkan seorang pembunuh berantai yang begitu cool, mengerikan, dan pastinya berdarah dingin, yang dengan gege dan brutalnya sang pembunuh bayaran ini dapat dengan mudahnya mengalahkan seluruh musuhnya dengan begitu cepat, ciamik, dan pastinya tanpa ampun sedikit pun. Yang mana nama dari pembunuh berdarah dingin kita ini adalah Sonogawa Sakamoto Taro. Yap, Sakamoto Taro. So, di dalam dunia pembunuh bayaran, bisa dibilang Sakamoto ini merupakan seorang pembunuh legendaris yang bisa menghabisi mangsanya tanpa terkecuali. Bahkan, saking mengerikannya maksud aing Sakamoto, ia menjadi sesosok panutan sekaligus pembunuh paling ditakuti di antara pembunuh bayaran yang lainnya. Namun, siapa sangka nama dan gelar pembunuh berdarah dingin seketika mencair ketika Sakamoto bertemu dengan seorang wanita penjaga supermarket yang kelak akan menjadi istrinya. Oh? Iya, dari pertemuan dengan sang belahan jiwanya inilah Sakamoto pun memutuskan untuk tobat menjadi seorang pembunuh bayaran, meninggalkan semua pencapaiannya di dalam dunia gelap. Dan yang paling parahnya lagi, setelah Sakamoto memutuskan untuk menikah dan memiliki anak dari sang istri yang diketahui bernama Aoi, membuat tubuh Sakamoto yang dulunya kekar berotot, wajah Sakamoto yang dulu begitu dingin dan kejam, serta auranya yang begitu diselimuti dengan aura Sigma dan Alpha, kini berubah menjadi bapak-bapak gendut penjaga supermarket. Asal gak nge-NTR istri orang, masih oke lah buat aing. Namun ya, meskipun kini Sakamoto sudah berubah menjadi UB, kemampuan Sakamoto ini bisa dibilang belum tumpul ya para penonton. Itu semua ditunjukkan ketika tiba-tiba saja muncullah seorang preman jalanan yang ingin mengacau di minimarket milik Sakamoto. Sebenarnya sih Sakamoto bisa aja gitu kan dengan cepat mengirimkan preman ini ke isekai. Tapi karena Sakamoto sekarang sudah pensiun dari dunia tersebut, plus sudah memiliki istri dan anak juga, Sakamoto mengurungkan niat membunuhnya itu. Namun niat membunuh Sakamoto ini ternyata diketahui oleh seorang pria yang bernama Shin. Ohisashiburi desu, Sakamoto-san. Esper no Shin desu. Nah, siapa sih Shin ini? So, Shin ini sebenarnya merupakan mantan anak buah dari Sakamoto ketika Sakamoto masih menjadi pembunuh bayaran, sekaligus orang yang sangat mengidolakan Sakamoto di saat Sakamoto masih eksis di dalam dunia gelap. Dan seperti yang kalian lihat pada Shin tadi, Shin ini merupakan seorang pembunuh bayaran dengan kelas Esper ya bro, yang mana Shin dapat membaca pikiran seseorang dan juga niat seseorang melalui kekuatan telepatinya itu. Nah, jadi alasan Shin sendiri mendatangi Sakamoto itu adalah karena di sini Shin ingin membujuk kembali Sakamoto untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Karena ya emang lebar aja bro jika Sakamoto pensiun dini ketika karir Sakamoto di dunia gelap tengah berada di puncak-puncaknya. Apalagi ketika Sakamoto pensiun, kini Sakamoto malah berubah jadi UB gitu kan. Tapi ya tetap saja bro, mau Shin ini membujuk Sakamoto dengan cara apapun, Sakamoto tetap pada pendiriannya untuk pensiun dini menjadi seorang pembunuh bayaran. Karena setelah Sakamoto menemui sesosok wanita yang mengubah hidupnya, di sini Sakamoto memiliki moto baru, yaitu daripada dirinya menggunakan kekuatannya untuk mengirim orang-orang ke isekai, lebih baik Sakamoto menggunakan kekuatannya tersebut untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti membantu tetangganya memotong rumput. Sakamoto-san, tanomu yo. Menyuapi anak orang sampai menolong bocil. Wah, Shin yang melihat sang idolanya kini berubah menjadi babu, tentu dong di sini Shin merasa kecewa berat ya kepada Sakamoto. 僕から見ると今のあなたは実に滑稽ですがね。
Tapi ketika Shin baru saja akan pergi meninggalkan tempat Sakamoto, tiba-tiba saja Shin mendapatkan telepon dari sang bos yang menginginkan Shin untuk membunuh Sakamoto secepat mungkin. それが じゃあ殺したのか。 Karena begini ya bro, di dalam dunia gelap jika seseorang pembunuh pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas, maka kematian bagi sang pembunuh tersebut adalah halal dan juga wajib hukumnya. Awalnya si Shin mencoba untuk meminta kepada sang bos untuk mengurungkan niatnya tersebut, tapi karena sang bos ini benar-benar ingin Sakamoto untuk mati, keputusan sang bos sama sekali tidak bisa berubah. Namun ya jika Shin keberatan untuk melakukan misi ini, bosnya masih bisa kok mengirim pembunuh yang lain untuk mengirim Sakamoto pergi ke isekai. Wah, tak ingin sang idolanya mati di tangan orang lain. Meskipun berat, tapi Shin sudah mulai membulatkan tekadnya untuk mengirim Sakamoto ke isekai dengan tangannya sendiri. 戦争の時間なんだ。 Tapi baru aja ini cuy, Shin akan melakukan hal tersebut, tiba-tiba 思いません。 Yap, Sakamoto yang mengetahui niat membunuh Shin langsung membelokkan peluru tersebut menggunakan sebuah permen karet. Kegigihan Sakamoto tidak berhenti sampai sini saja dong. Yang mana dengan pengalamannya sebagai seorang pembunuh legendaris, Sakamoto dapat dengan mudahnya mengalahkan Shin hanya dengan sekali cetutan saja. Sebangunnya Shin dari pingsannya, alangkah terkejutnya Shin ketika dirinya tiba-tiba saja disambut oleh kehangatan dari keluarga Sakamoto. Awalnya si Shin mengira bahwa semua jamuan yang diberikan oleh keluarga Sakamoto ini berisi racun ya teman-teman. Tapi karena Shin sudah banyak belajar tentang racun dan juga penawarnya, maka Shin pun dengan percaya diri memakan jamuan yang diberikan kepadanya. Tapi ketika Shin baru saja akan menghuap makanan ini, 毒の訓練なら死ぬほど。 Yap, alangkah terkejutnya Shin ketika makanan yang disuguhkan kepada dirinya ini ternyata benar-benar enak pole ya para penonton. Dan dari kehangatan keluarga Sakamoto ini pula lah Shin jadi mengetahui mengapa Sakamoto memutuskan untuk pensiun dini dan apa yang kini Sakamoto tengah lindungi sekarang. Yang mana itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah, ya betul, keluarga ya teman-teman. Nah, setelah melihat akan betapa mulia dan bahagianya keluarga Sakamoto ini, itu semua membuat Shin langsung memutuskan untuk tidak jadi membunuh Sakamoto. やっぱ叶わねえな、坂本さんには。 Shin pun berganti dengan diperlihatkannya Shin yang mendatangi sang bos untuk memohon ampun karena dirinya tidak berhasil melakukan apa yang diinginkan oleh bosnya ini. Sekaligus Shin juga memohon kepada sang bos untuk mengampuni nyawa Sakamoto. Sebab ya Shin percaya bahwa saat ini Sakamoto itu sudah benar-benar tobat dan tidak ingin sama sekali mengganggu organisasi mereka. Tapi jika sang bos tetap ingin membunuh Sakamoto, maka Shin siap untuk menukarkan nyawanya dengan Sakamoto. Tapi くだらねえ。なわけねえだろバカが。丸聞こえだぜ。 Iya, karena Shin memiliki kekuatan telepati, Shin dapat mengetahui niatan busuk dari sang bosnya tersebut. Yang karena hal inilah daripada Shin menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma, lebih baik Shin mengsolo versus sekuat melawan para pembunuh yang ada di markas ini. Ya, meskipun awalnya Shin dapat dengan mudah ya melawan mereka semua, tapi karena Shin saat ini hanya seorang diri, ditambah peluru milik Shin pun terbatas, maka lambat laun Shin mulai keteteran juga. Di sisi lain, Sakamoto yang sadar bahwa kini Shin tengah kewalahan melawan seluruh pembunuh bayaran yang ada. Kenapa Sakamoto bisa tahu? Karena gini nih, ketika Shin pingsan, ternyata si UB kita ini diam-diam memasangkan alat penyedap ya di senjata milik Shin. Yang oleh karena itu, Sakamoto pun langsung mengeluarkan berbagai macam senjata rahasianya untuk membantu mantan bawahannya tersebut. Dan benar saja, ketika Shin mulai keteteran serta akan dikirim ke isekai, tiba-tiba saja muncullah. Iya, tiba-tiba muncullah UB kita yang dengan GG
Iji dan begitu brutal mengalahkan para pembunuh-pembunuh bayaran ini. Selesai urusannya dengan para kroco, di sini Sakamoto pun langsung menghampiri Shin untuk menawarkan kesempatan kedua sebagai anak buahnya lagi. Tapi kali ini di dalam kerjaan yang halal ya teman-teman. And ya karena Shin juga udah capek gitu ya makan uang haram terus, ditambah Shin pun pada akhirnya bisa menjadi bawahan Sakamoto sang idolanya lagi, maka tanpa pikir panjang Shin langsung menerima penawaran dari Sakamoto. Lalu Shin pun berganti dengan diperlihatkannya Sakamoto dan juga Shin yang akan berbelanja bulanan untuk memenuhi stok minimarket mereka. Tapi ketika baru saja Sakamoto dan Shin sampai di tempat perbelanjaan, tiba-tiba tiba-tiba saja Sakamoto digabrukang oleh seorang wanita misterius yang entah mengapa gitu ya, kini dirinya tengah dikejar-kejar oleh sekelompok pembunuh bayaran. Oh ya, perkenalkan, nama wanita misterius ini adalah Lu Saotang, atau untuk kedepannya kita panggil saja Saotang ya bro. Nah, awalnya si Sakamoto merasa tidak terlalu peduli ya akan masalah yang kini tengah dihadapi maksud aing itu oleh Saotang. Namun entah UB kita ini merasa iba atau gimana gitu ya. Pada akhirnya Sakamoto dan Shin pun memutuskan untuk menolong Saotang dari para pembunuh bayaran yang mengejar gadis ini. Nah, selidik demi selidik, alasan Saotang dikejar oleh para pembunuh bayaran ini adalah karena ternyata Saotang memiliki sebuah kunci berangkas yang konon katanya bagi siapa saja yang memiliki kunci berangkas ini, orang tersebut seketika akan memiliki akses untuk menguasai pasar gelap. Dan pertanyaannya, kenapa kunci sesakral ini ada di tangan Saotang? So, begini teman-teman, jadi ternyata Saotang ini merupakan anak dari seorang mafia yang baru saja terbantai oleh pesaing bisnisnya, yang mana pesaing bisnis dari kedua orang tua Saotang itu adalah ya siapa lagi gitu kan selain si tua bangka bau tanah, atau untuk kedepannya kita panggil saja si UB2 ya para penonton, yang mana demi mendapatkan berangkas yang kini ada di tangan Saotang, di sini si UB2 rela melakukan apa saja untuk mengambil kunci tersebut, meskipun hal tersebut harus membunuh Saotang sekalipun. Dan demi mengambil kunci tersebut, si UB2 sampai harus menyewa dua pembunuh bayaran lainnya yang katanya sih sangat keji dan mematikan ya teman-teman. Ya seperti biasa aing panggil saja si Won dan juga si Toru. Tapi ketika dua pembunuh yang katanya sangat OP ini berhadapan langsung dengan UB kebanggaan kita, yap, dalam sekali cetut saja si Won Auto modar abangku. Nggak sampai modar sih, meskipun ditekan maut dari Sakamoto belum bisa mengenalkan si Won. Tapi ya tak peduli mau squad apapun mereka berdua, mau menggunakan apapun combo yang mereka miliki, hal tersebut masih tidak bisa mengalahkan keopean dari UB berkumis. Kita maksud aing itu berkumis baplang ini. Oh, cuk, editor offset cuk. Jika kalian bertanya kenapa Sakamoto tidak mengirim dua pembunuh ini ke isekai, jawabannya simple kok bro. Hal tersebut karena Sakamoto memiliki janji suci dengan sang istri tercintanya, yang saat itu sebelum mereka berdua menikah, sang istri ingin Sakamoto itu berhenti untuk membunuh orang lain dan mulai menjalani kehidupan di jalan yang benar. Sebab ya istri Sakamoto ini tidak mau gitu ya jika ia harus dihidupi oleh uang haram hasil mengirim orang-orang ke isekai. Dan jika Sakamoto ini memang kuat, maka bukankah lebih baik Sakamoto menggunakan kekuatannya itu untuk menolong orang lain gitu kan, daripada harus mengirim orang lain ke isekai? Dan ya setelah urusannya beres dengan kedua pembunuh yang katanya OP ini, sang UB2 yang sudah mengirim kedua orang tua Saotang ke isekai pun sudah dihajar babak belur oleh Saotang.
Plus Saotang juga sudah membuka isi berangkas peninggalan keluarganya, yang mana di situ ia mendapatkan kado terindah dari peninggalan sang ayah berupa sake. なんて書いてあんだよ。世界で一番うまい酒って書いてあるよ。 Maka semua masalah yang dialami Saotang pun berhasil diselesaikan, dan juga ya Saotang pada akhirnya bergabung juga ya menjadi karyawan dari Sakamoto, ya meskipun kerjanya agak ublak juga sih. ああ、細かい男ね。こんなん適当でも客が勝手に選ぶよ。適当にも程があんだろ。 Hingga pada suatu hari kini kita diperlihatkan tingkah ube kita yang tidak seperti biasanya ya teman-teman. Sakamoto yang biasanya tidak banyak bicara, cool, dan tidak banyak tingkah, entah mengapa kini Sakamoto terlihat maco. Shin yang sudah lama bekerja dengan Sakamoto sampai dibuat bingung juga, ini bro kemasukan apa gitu si ube ini. Tapi tiba-tiba saja muncullah. Oh ya? Doppelgangerかな? Iya, Shin makin dibuat bingung ketika kini di hadapannya ada dua ube sekaligus. Namun tenang bro, sebab ternyata Sakamoto versi macho ini adalah mantan rekan satu timnya dahulu bernama Nagumo. Meskipun tingkah Nagumo ini emang agak-agak ya tapi kalian jangan meremehkan pemuda satu ini bro. Sebab di balik wajah culun dan murah senyumnya ini, Nagumo merupakan salah satu pasukan pembunuh elit yang ada di negara Jepang, atau biasa disebut dengan order. Nah, alasan Nagumo sendiri datang ke toko Sakamoto itu adalah karena di sini Nagumo ingin memberitahu Sakamoto bahwa kini Sakamoto sudah mendapatkan harga buronan sebesar 104 juta rupiah. Jadi harga buronan ini ditetapkan oleh asosiasi pembunuh ya yang ada di negara Jepang untuk para pembunuh-pembunuh yang pergi atau kabur tanpa alasan yang jelas. Yang tentunya dengan harga buronan sebesar itu, Sakamoto auto dicari dan diburu oleh para pembunuh bayaran yang lainnya. Dan ya benar saja gitu kan, tak lama dari Nagumo yang memberitahu informasi tersebut, tiba-tiba saja muncullah seorang pembunuh bayaran yang menyamar menjadi tukang pizza. Di sini dengan cepat sang pembunuh bayaran itu meminta Sakamoto untuk menyerahkan dirinya, karena jika tidak sang tukang pizza gadungan ini akan mengirim Nagumo ke isekai. Tapi ya boro-boro ya ube kita ini panik atau gimana gitu ya, justru Sakamoto terlihat anteng weh kang ngagayem pizza sampai ねえ、本当だったでしょ。南雲、待て。 Iya, auto modar Kang ini tukang pizza gadungan di tangan Nagumo. Tapi ya walaupun ube kita ini tahu bahwa kini dirinya tengah dalam incaran seluruh pembunuh bayaran, di sini Sakamoto terlihat tidak panik sama sekali. Justru Sakamoto itu lebih penasaran ya akan siapa yang lebih diuntungkan jika dirinya sampai harus diburu seperti ini. Nagumo yang mendengar pertanyaan Sakamoto sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Toh lagian sebagai pembunuh bayaran, Nagumo sama sekali tidak peduli akan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Karena selagi Nagumo berhasil menyelesaikan misi dan mendapatkan bayarannya, itu saja sudah cukup kok bagi Nagumo. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Nagumo pun seketika pergi tanpa jejak. 会えてよかったよ、坂本くん。死ぬ前に顔を見ておきたくてさ。待て、まだ。なのか、あいつ。 Di tempat yang berbeda kini kita diperlihatkan para komplotan dari si tukang pizza gadungan yang nampak tidak percaya ya bro akan Sakamoto sang ube yang dihargai sebesar 104 juta rupiah. Sebab ya, menurut mereka membantai om-om gendut seperti ini sih itu harusnya perkara yang mudah gitu kan. Tapi mereka semua seketika terdiam melamun ketika Sakamoto yang menyadari akan CCTV yang ada di kotak pizza tersebut. Sembari mengatakan, もしこれ以上付きまとうなら地獄を見せる。 Sadar bahwa kini keluarga Sakamoto dalam masalah, di sini awalnya si Sakamoto berencana untuk terus diam di dalam toko dan tidak kemana-mana. Sebab bahaya ya bro jika keluyuran dalam situasi yang seperti ini. Itulah rencana Sakamoto awalnya. Tapi Sakamoto lupa bahwa besok Sakamoto memiliki rencana bersama seluruh keluarganya untuk pergi ke taman hiburan. どこ行くんですか？
Nah, karena Sakamoto tidak mungkin juga gitu membuat anaknya kecewa, maka dengan terpaksa deh Sakamoto, Shin, dan juga Saotang ikut pergi ke taman bermain tersebut. Aing sih lebih khawatir lagi ke perut ube kita ya cu ketika dirinya bermain roller coaster. Tekut bitu weh gitu bejir. Awalnya sih rencana liburan mereka ini berjalan dengan lancar dan para pembunuh bayaran pun dapat sin tangkis dengan kekuatan espernya tersebut. Meskipun ada satu orang pembunuh bayaran yang cukup merepotkan sih, yang mana pembunuh bayaran yang kita panggil saja Junet ini berhasil memojokkan Shin dan membuat mata Shin sampai buta karena racun yang dimiliki oleh sang pembunuh bayaran tersebut. Tapi tenang bro, dengan kerjasama yang cukup epik antara Sakamoto dan juga Shin, meskipun Shin ini harus bertarung dengan mata yang tertutup, tapi itu semua dapat diakali dengan semua arahan-arahan yang diberikan Sakamoto dari jauh kepada Shin. Yang oleh sebab itu, yap, Junet pun auto terkena combo dewa oleh Shin. Singkat cerita, setelah mendapatkan penawar racun untuk Shin, dan Sakamoto pun berhasil mendapatkan informasi dari Junet akan siapa yang menyuruhnya. Jadi, yang menyuruh Junet ini merupakan sebuah organisasi pembunuh bayaran ya bernama Dodonkai. Di sini, Sakamoto dan kawan-kawan pun mulai melanjutkan liburan mereka. Sampai keadaan kembali menegangkan ketika Sakamoto dan kawan-kawan ini pergi ke sebuah rumah hantu. Karena tiba-tiba saja muncullah ya, tiba-tiba saja muncullah pembunuh bayaran lainnya yang diketahui bernama Boyle. For your information aja bro, jadi Boyle ini sebenarnya merupakan teman Sakamoto ketika mereka berada di dalam akademi pembunuh bayaran. Daripada disebut temen, lebih ke teman tapi tidak dianggap sih. Karena begini cu, meskipun Boyle merasa bahwa ia memiliki hubungan yang akrab dengan Sakamoto dan menganggap sebagai teman seperjuangannya yang laki, tapi faktanya Sakamoto sama sekali tidak menganggap, bahkan tidak mengenal Boyle sama sekali. Sakamoto-kun. Nagumo. Dare sono hito? Shiran. Dan dari situlah Boyle pun menyimpan dendam yang mendalam kepada Sakamoto. Sampai-sampai si Boyle ini ingin membunuh Sakamoto dan keluarganya. Doke. Yo Sakamoto, ore wo oboete ka? Oboete nai. Oh ya, Boyle ini tidak sendiri ya bro, yang mana Boyle ditemani oleh seorang wanita Slebeu yang merupakan pasangan Boyle dalam melakukan aksi-aksinya ya untuk mengirim orang-orang ke isekai bernama aduh anjing lupa aing namanya, tapi kita panggil saja Siti lah ya. Sakamoto yang sadar bahwa kini dirinya sudah dipisahkan dengan keluarganya oleh Boyle, tentu dong di sini Sakamoto benar-benar merasa murka brutal kepada Boyle. Tapi apa daya, dengan badannya yang kini menjadi bongsor, Sakamoto nampak kesulitan melawan Boyle. Boom. Itu kan kalau badan UB kita bongsor, tapi bagaimana jika Sakamoto berubah menjadi kurus seperti zaman keemasannya? Contohnya seperti berikut. Omoidashita yo, Boyle. Koko kara wa honki de ikasete morau. Anjing lah, ganteng kali bah. Ya enggak jadi jomok juga dong editor. Cok. Tapi ya di sini juga Sakamoto mulai ingat ya dengan Boyle, sekaligus dengan kembalinya Sakamoto ke wujud primanya. Kini situasi pun seketika berbalik dan dengan mudahnya pula Sakamoto mengkombo Dewa Boyle secara brutal, tanpa ampun dan tanpa belas kasih sedikit pun. Yang oleh karena itu, Sakamoto, yappari omae wa
最高にハードボイルドだぜ。 Ya, pada akhirnya Sakamoto pun berhasil mengalahkan Boyle. Terus bang, pertarungan antara Shin Saotang melawan Siti gimana itu abangku? Sebenarnya nggak jauh berbeda juga ya bro. Yang mana Saotang dapat dengan mudahnya mengalahkan Siti dikala Saotang menggunakan jurus pamungkasnya yaitu jurus mabok. And ya, karena semua masalah berhasil diselesaikan dengan damai. Ya nggak damai-damai juga sih. Tapi karena pada akhirnya Boyle pun mengakui Sakamoto sebagai hard-boiled sejati, Sakamoto juga mulai kembali mengingat kenangan masa sekolah mereka bersama dengan Boyle. Siti pun juga nampak akrab dengan anak Sakamoto. Dan yang lebih gegenya lagi, kini Sakamoto juga sudah berubah kembali ke wujud primanya. Maka pemburuan hari ini pun berakhir dengan Sakamoto yang dapat melibas semuanya dengan mulus. 賞金の件はどうすんだ。どんでん会はお前を狙い続けるぞ。それは懸賞金何のこと？ Walaupun ujung-ujungnya istri Sakamoto ini tahu ya bahwa saat ini Sakamoto tengah dikejar-kejar oleh para pembunuh bayaran karena Sakamoto sudah keluar dari organisasinya. Ya, meskipun awalnya Aoi nampak marah kepada Sakamoto karena merahasiakan hal tersebut, tapi selagi Sakamoto itu bisa melindungi keluarganya dan tidak ada satupun korban jiwa di antara mereka, itu saja sudah cukup kok bagi Aoi. Meanwhile, どちら様ですか？俺の名はボイル。プロの殺し屋だ。主人を殺すのとかやめてもらっていいですか？はい。 Namun sayangnya wujud tampan dari MC kita ini cuma bertahan sebentar saja ya bro. Karena di keesokan harinya si Sakamoto ini kembali menjadi ube berkumis beliau. Tak ingin terus-terusan diburu, Sakamoto pun mencoba untuk mencari keberadaan markas organisasi Dodonkai untuk mencabut harga buronannya tersebut. Ya, meskipun Sakamoto berhasil menyusup ke dalam markas organisasi Dodonkai dengan mudah, tapi ketika Sakamoto dan kawan-kawan sampai di ruangan bosnya, Ya, Sakamoto-kun. Nagumo. yap, alangkah terkejutnya Sakamoto ketika dirinya melihat Nagumo yang sudah membantai semua bos dan juga para petinggi dari organisasi Dodonkai. Dan tiba-tiba iya, jadi bukan Nagumo ya bro yang sudah membantai organisasi Dodonkai. So, begini, alasan Nagumo sendiri berada di dalam markas Dodonkai itu adalah karena Nagumo serta para anggota dari organisasi order lainnya diperintahkan oleh para petinggi mereka untuk menyelidiki seorang pembunuh yang sudah membunuh pembunuh bayaran lainnya secara ilegal. Dan kebetulan ketika Nagumo datang ke markas organisasi Dodonkai karena suatu urusan, Nagumo hanya menemui mayat-mayat mereka yang sudah terbunuh terlebih dahulu oleh sesosok yang misterius. Nah, satu-satunya tanda dari pembunuh misterius ini adalah sebuah tanda X yang ia gambarkan dari darah korban-korbannya pada sebuah dinding ruangan tersebut, atau Nagumo sebut sebagai organisasi Slur. Nah, siapakah organisasi Slur ini ya bro? Apakah organisasi tersebut bergerak dengan banyak anggota atau hanya satu anggota saja? Ya, itu semua akan terjawab pada episode berikutnya ya mamangku. Jadi bantu aing dong cu supaya cepet 1000 subscriber. Di akhir kata, adios senorita.